channel Gunawan Trainer and Inspirator. Halo sahabat housekeeping dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini Mr. Gun akan memberikan pelatihan bagi para pengawas di PT Quality Service Group. Nah, materi yang akan dipelajari adalah cara menjadi leadership yang baik dan apa itu 8M. Penasaran? Ikuti yuk keseruan kami di Learning Center ala Mr. Gunawan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sebelum nonton like dan pencet tombol subscribe, tambah loncengnya agar mendapatkan notif video dari kami. Hari ini ada panggilan training ya guys di daerah Tangerang. Kalau perjalanan sih nggak terlalu jauh ya guys, karena naik kereta ya guys. Oke guys, kali ini Mr. Gun akan membawakan training untuk pengawas PT Quality Service Group lagi prepare nih guys, yang ada di daerah Tangerang. Persiapan membawa laptop dan lain-lain sebelum berangkat dari rumah. Ikutin ya guys perjalanan Mr. Gun. Prepare laptop sudah, saatnya menggunakan kemeja lengan panjang ya guys, biar rapi enak dilihat. Jam 12 Tangerang ya, paling 2 jam bang. Oke guys, nanti aja pakai ini aja deh. Oke guys, berangkat dulu. Oke guys, on the way menuju stasiun Tanah Abang nih dari kosan. Stay tune ya guys, haha. Sudah tiba di dalam kereta nih guys, baru sampai stasiun Rawabuntun nih. Saatnya naik Gojek, diantar oleh Mamang Gojek ke tempat tujuan di Alam Sutera nih guys. Ternyata indah juga ya daerah Tangerang, kotanya gak kalah dengan Jakarta, banyak gedung mewah mantap. Sambil melihat pemandangan yang indah ya guys, di sini gak begitu macet ya jalanan, apa karena siang kali ya guys. Nah ini dia nih guys, sudah tiba di Alam Sutera, bisa dilihat ya guys, pemandangannya indah dan sejuk sekali ya guys. Baik, sudah tiba di ruangan kelas training ya guys di Quality Service Group dan pesertanya sudah hadir dan mantap. Yel-yel dimulai oleh peserta training agar bersemangat dan menambahkan kekompakan serta dilanjut pimpin doa. Oke guys, sebelum training dimulai biasanya kita main game seru dulu ya guys, biar peserta gak boring. Ini game konsentrasi jati, siapa yang melanggar ada hukumannya, suruh nyanyi ke depan, haha. Tuh kan 3 4 5. Udah salah nih. 5 6 7. Nih salah, Bu. Si Ibu gimana sih? 7 8 9 10 Ini dia guys, peserta yang melanggar diberikan hukuman dengan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa menggunakan huruf lain khas Roya.
Sip itu apa? Di bawah kepemimpinan memberikan Tanya jawab kepada Pimpinan. peserta terkait apa itu leadership. Hah? Ilmu dan solusi, Mas. Menilai kepemimpinan. yang terbaik, Memberi contoh yang baik. Mbak, memberikan motivasi yang bagus, manusia yang kuat, memberikan memimpin, kemampuan untuk memimpin. ya yang lengkap. Ini kan kurang lengkap ya. Pertama, penjelasan lengkap oleh Mr. Gun apa yang dimaksud dengan Ya, leadership. leadership adalah kemampuan organisasi untuk memimpinnya. Ini kenapa sih? Ya? Mempengaruhi udah. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Leadership tidak selalu berkaitan dengan posisi atau jabatan, ya, tidak berlaku. Jadi walaupun kita mau biasa-biasa, kalau mau kayak kepemimpinan pasti orang akan nurut. Tetapi lebih pada kemampuan menginspirasi, memotivasi, dan membuat keputusan yang membawa dampak positif bagi tim atau organisasi. Udah, catat, udah belum? Udah. Coba yang nyatet, mana yang nyatet? Yang nyatet siapa? Dilanjut tanya jawab dengan peserta training agar suasana lebih hidup. Tuh masuk YouTube bentar. Leadership apa? Kelas suaranya kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan kelompok atau tujuan tertentu. kelas suaranya ada yang lebih bagus suaranya. Ya, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, kemudian membimbing orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau dalam kepemimpinan itu kita harus tulis visi dan misi ya. Visi mau dibawa kemana, perusahaan mau seperti apa, kita sebagai atasan harus punya pionir tadi. Bisa melangkah maju ke depan. Itu jangan cuma cuap-cuap doang, tapi nggak ada ilmunya. Jadi tim itu kalau punya ilmu ke depannya kalian juga enak. Bisa meng-coaching, bisa meng-grade, bisa menyentuh teman-teman di lapangan gampang. Oke, seperti itu 10 yang harus dijadikan ciri-ciri pemimpin yang baik. Seperti apa sih? Bacakan aja nggak apa-apa. Visioner apa? Yang kedua, komunikasi yang baik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, jujur, empati. Yang kelima, memberikan keputusan. Memberikan contoh. Yang ketujuh, adil, kreatif, tekun, dan percaya diri. Ya, makasih. Ada yang bisa nggak ke depan dijelasin? Cuma ditegur doang, tapi kita juga harus bisa menegur. Kedua, penjelasan budaya kerja 8M. Apa itu 8M? Mr. Gun akan merangkumnya. Kira-kira kalau kalian bersikap baik, orang akan feedback gak? Pagi, ya kan? Selamat siang, ya kan? Nah itu orang akan langsung feedback, jadi nggak perlu. Jadi itu namanya refleks, omongan refleks, paham nggak? Coba kalau kalian misalkan ngagetin orang tiba-tiba langsung latah gitu kan, itu namanya refleks. Nah kalau kalian mau menegur seorang dengan sebutan nama atau benda nama, itu orang juga akan ingat kalian, walaupun dia nggak pernah kalian. Mas siapa namanya? Pak Asep. Wah siapa tuh menegur saya kalau ketemu?
orangnya kecil. Ya. Oh, Asep. Nah, jadi orang itu langsung tahu kita. Makanya kalau kalian mau dikenal cepat orang, tegur orang itu walaupun kita nggak kenal dia nggak kenal kita. Tapi kita kenal dia, apalagi klien. Ya nggak? Iya. Besok klien nggak kenal ya kan? Pertama apa? Yang pertama? Hah? Menyambut ya, menyambut siapa klien atau tamu atau teman. Jadi kita harus sambut dengan bahasa selamat pagi, selamat datang, terima kasih sudah hadir, ya kan? Hari ini gimana keadaannya, kayak gitu aja. Jadi kalau pagi itu bawanya aura positif, terus semangatnya dikeluarin, jangan langsung pagi ke pokok intinya, jangan langsung pagi marah-marah, belum sarapan, ya kan? Jangan semarah ya. Terus yang kedua apa? Menyiapkan ya, melengkapi itu apa? Nah, dia seorang pengawasan baik itu harus melengkapi peralatan di gudang, jangan ngambil orang gudang dan ngambil misalkan pemesti. Jadi kita siapkan dulu peralatannya, bukan siapin sebenarnya itu dilengkapi. Ya kalau ada yang kurang lengkap dilengkapi kata gudang. Itu sebenarnya melengkapi apa biasanya? Dia menyiapkan peralatan kerja operator, memimpin briefing, itu melengkapi, memeriksa grooming ya. Jadi dilengkapi itu groomingnya juga dicek satu persatu. Jadi jangan cuma melengkapi doang, tahu tapi nggak tahu rulesnya apa sih yang dilengkapi. Pertama memeriksa peralatan, kelengkapan. Jadi tanyakan peralatan apa yang kurang. Jadi jangan diam aja, jangan ada anak keluhan, komponen peralatan kita ini nggak menyediain. Pertama sediakan, lengkapin. Terus dicek di barisannya nih kalau briefing, dicek kru-krunya ada yang belum datang atau enggak, ada yang sakit atau enggak, ada yang belum datang atau enggak, terus peralatan perlengkapannya gimana, atributnya, ID card-nya, ya kan? Terus bukunya dicek, terus groomingnya dicek, seragamnya gimana, celananya gimana, rambutnya gimana. Jadi itu namanya melengkapi. Kalau kurang ya tegur. Ya, jadi melengkapi bukan hanya peralatan aja ya, tapi dengan peralatan kerja sama grooming. Terus menjelaskan job desk ya, dilengkapi job desk asesmennya apa bagi tiap operator. Terus menjelaskan target hari ini apa, info-info. Nah, target pekerjaan juga dikasih tahu hari ini kerjanya harus diberes, besok harus lebih baik, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada. Jadi kasih moto motivasi dan moto kerja kita apa nih gitu. Kayak jadi kerja aja ya kan, semua juga kerja bisa. Tapi kerja itu harus punya tujuan, motivasi kalau dia semangatin. Yang terus yang terakhir, yang ketiga apa? Melatih, menjelaskan. Ya melatih itu apa? Skill. Melatih pelatihan ya. Jadi pelatih ya. Kalau kita kan sebagai pengawas harus bisa ya. Harus bisa melatih. Jadi kayak main bola dilatih, dicek, dilatih supaya jago. Apa yang dilatih? Ya. Kan tadi udah diajarin. Ya pelatihan minimum selama 4 jam operator atau bulan. Jadi pelatih itu bisa coaching, bisa konseling, bisa training, itu latihan tuh. Jadi kita latih itu tiap hari pikir. Kalau kita sering melatih anak-anak, nanti kita kebiasaan menjadi bagus bahasa kita ya. Jadi dilatih itu di coaching, di delegating, di konseling, bisa juga di training. Ya dilatih atau bisa di tempat. Terus mengumpulkan training, plan dan training report setiap bulannya. Jadi di trainingnya tiap bulan. Kalau mau tiap minggu boleh, tiap bulan boleh, 2 minggu juga boleh. Tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau bisa dibikin jadwal sebulan itu harus ada yang namanya training buat dilaporkan ke laporan bulan. Training dari sini, training enggak? Bisa training? Bisa nggak? Pernah bawa ya? Nggak pernah. Nah itu harus bawa besok bawa trainingnya. Kamu harus jadi yang bagus pernah di training. Bisa nggak caranya? Soal apa yang harus dilakukan saat training? Memberikan contoh yang baik Pak. Contoh yang baik terus apa lagi? Ya kan tadi udah diajarin tuh yang apa? Yang basic ya, mengisi dan memperbarui skill metrik. Jadi kalau training yang pertama itu pertama dari training dari activity, training pekerjaan harian, casting, sweeping, mopping, glasscleaning, clothing. Ya sesi pas pulang kerja. Ya nggak harus kan belajar ngomong, nanti ini cara kerjanya SOP, ini yang tidak SOP ini seperti ini, kenapa dia SOP? Jadi coba dikembangkan. Yang belum training lagi siapa? Kamu belum nggak? Pernah? Belum, besok poin ya? Hah? Training. Iya, poin training. Ya besok ya, bawain. Harus ada perubahan ya setelah di training ini harus ada perubahan. Kamu pernah? Sering? Mas? Pernah? Seminggu sekali?
Iya harus, kamu bisa Pak, adain besok tetangga itu training bro. Dan orang rumah. Kasih jam tinggi sama Kamu harus ada. Kenapa belum pernah? Karena saya lebih di ini aja Pak di office sebenarnya. Ya itu training di office boleh. Di bagian ini doang Pak nanti. Hah? Karena di bagian akhir doang Pak saya Pak. Oh kamu dari bagian aku bukan klinik, Iya. leader klinik. Iya. Punya anak buah. Wah, Tim. tim. Kalau untuk hari itu nggak sama kayak yang segitu Pak, cuma lebih pekerjaan saya itu lebih ke membuat laporan. Oh buat laporan. Iya. Oh berarti nggak megang tim ya? Iya. Pusing ya jalan nih. Kamu pelajaran itu apa? Di area saya belum Pak. Ya adain ya. Besok adain ya, Mas. Belum. Adain kenapa? Takut. Biasanya sih kalau buat training enggak, tapi kalau buat di area kan biasa nih ada harga yang salah. Saya itu namanya coaching ya, bedain ya. Coaching sama training beda. Kamu udah belum? Adain kenapa? Belum berani. Enggak Pak, kita paling kalau saya sih pas bimbang dan sebagainya. Jadi ada di press ya. Yes. Di briefing ya, di sini di training. Ya, jadi ada masalah-masalah kita. Kenapa? Masih baru sih. Ya itu dia yang baru harus berkarya, punya potensinya. Kamu udah berapa orang? Ya, ini sih cuma rutin sih Pak, tiap hari Jumat. Ya, training itu diadakan. Review satu persatu kepada peserta training apa itu 8M. Di sini peserta wajib memahami dan menyebutkan apa itu 8M yang sesuai dengan urutannya. Langsung aja yuk Mr. Gun sebutin satu persatu. M yang pertama adalah H menyambut. M yang kedua melengkapi. M yang ketiga melatih. M yang keempat memandu. M yang kelima mengawasi. M yang keenam menilai. M yang ketujuh melatih ulang dan M yang kedelapan melaporkan. Mari kita tes satu persatu, apakah peserta mampu menyebutkan 8M secara urut? Menyambut. Ya, menyambut apa? Menyambut datang lebih awal untuk menyambut CSO. CSO ya. Terus yang kedua apa? melengkapi Pak. Melengkapi apa? Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Terus? Yang ketiga? Melatih Pak. Melatih apa? Terus yang keempat? Memandu Pak. Memandu apa? Pekerjaan agar hasilnya lebih baik. Ya contohnya apa? Memandu itu apa? Memberikan coaching, pelatihan di tempat. Kalau tim kita tidak sesuai dengan SOP, tadi udah dijelasin, Mas. Apa? Mengawasi apa? Mengawasi apa? 7 kali satu shift. Jadi 1 jam itu sekali. Jadi ngawasin nggak hanya sekali ya, harus diawasi dengan baik. Ya, menilai itu 6. 7 itu melatih ulang. Ya, melatih ulang siapa? Oh, kenapa dilatih terus? Ban, Mas, lamun aja. Hah? 8 melaporkan Pak. Ya, melaporkan apa? Melaporkan hasil temuan semua area. Ya. Ini yang terakhir harus bisa nih, 8M semuanya. Hah? Ya udah bacain tuh. Menyambut, memberikan salam, terus datang tepat lebih awal. Terus Oke guys, sekian dulu ya trainingnya dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sukses ya buat teman-teman pengawas PT. Quality, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan diterapkan dengan baik. Saatnya saya pamit pulang menuju stasiun Rawabuntu diantar lagi oleh Mamang Gojek. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and share jika video ini bermanfaat. See you next again, bye-bye.